Ditampilkan pada suatu malam yang diterangi cahaya bulan, sebuah kapal bajak laut mendekati pulau makhluk api. Sang kapten bajak laut menanyakan tentang mitra bisnis yang lama sudah tak terdengar lagi kabarnya. Salah satu makhluk api raksasa atau biasa kita sebut naga mengatakan bahwa mitra yang dimaksud telah ditaklukkan dan ditangkap oleh dua penyusup. Mendengar hal ini, sang kapten merasa marah besar sampai-sampai bersumpah akan membuat dua penyusup itu merasa menyesal karena telah dilahirkan ke dunia. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, masa lalu adalah guru, bukan penjara yang membatasi langkah kita. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Gymnov und die Wilde 13, atau dalam bahasa Indonesianya Gymnov dan 13 Orang Liar. Sebuah film yang rilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Dennis Gansel, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah kalian kenal minimal jika sudah menyaksikan film pertamanya. Baik daripada berlama-lama, mending segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Film dibuka dengan menampilkan pulau yang kecil tapi indah dan sangat damai bernama Morroland. Meskipun indah, tapi tidak selalu cerah karena terkadang hujan turun dan cukup deras, namun itu tidak tergolong dalam cuaca buruk karena bagaimanapun cuacanya, suasana di Morroland selalu ceria dan hangat. Jadi hujan deras sekalipun hanya dianggap sebagai simfoni indah. 1 tahun telah berlalu sejak sang naga tua Graintooth ditaklukkan. Jim sibuk merawat dua lokomotif ajaib, sementara sahabatnya Lucas berencana untuk membangun jembatan ke pulau baru yang disebut New Morroland agar Molly si lokomotif kecil bisa merasakan petualangan. Menurut Jim, Molly seharusnya merasakan petualangan yang sebenarnya. Namun menurut Lucas, tidak selamanya kita yang mendatangi petualangan, terkadang petualangan yang mendatangi kita. Selesai bekerja, Jim dan Lucas berkumpul di rumah Nyonya Was. Dan di sana juga ada Putri Kaisar Mandala, Lisi, yang kebetulan sedang liburan. Mereka membicarakan naga tua Graintooth yang kini telah mendekati akhir transformasinya menjadi naga emas yang bijaksana dan tahu segala hal. Lisi penasaran apakah Jim sudah mempersiapkan pertanyaan untuk sang naga. Namun belum sempat Jim merespon, Nyonya Was segera menyela, mengatakan bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab dan mungkin ada baiknya jika dibiarkan begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong yang membuat seluruh penghuni pulau gempar. Segera mereka semua menuju ke dermaga dan ternyata teriakan tersebut dari petugas pos. Konyolnya ketika semua orang berusaha memberi pertolongan, Tuan Armel, sang tangan kanan raja, malah membuat kekacauan. Tentunya itu karena ketidaksengajaan, tapi tetap saja berbahaya, sehingga semuanya menyarankan agar Armel sebaiknya beristirahat di rumah saja. Melihat ini, Jim merasa prihatin karena Armel adalah seorang guru yang mengajari Jim banyak hal, terutama tentang tata krama dalam bermasyarakat. Namun, apa yang kini bisa dilakukan oleh Tuan Armel? Beberapa waktu kemudian, semuanya kecuali Armel berkumpul di rumah Nyonya Was, mendengar cerita dari Pak Pos bahwa badai dan kabut membuat kapalnya menghantam karang. Selain itu, Pak Pos juga memberikan surat kepada Raja Alphonse, kepada Lucas, dan kepada Lisi. Sangat disayangkan, sama sekali tidak ada surat untuk Jim, dan itu membuatnya sedih. Malam harinya, Lucas dan Was berbicara tentang Jim, dan tentang bagaimana Was selama ini sangat menyayangi Jim seperti anaknya sendiri. Diketahui bahwa Jim terus bertanya-tanya tentang asal-usul dan orang tuanya sehingga membuat Was khawatir. Bukan khawatir akan kepergian, tapi khawatir akan kebenaran yang mungkin nantinya akan membuat Jim kecewa. Keesokan paginya, Lisi menghampiri Jim yang sedang membaca surat. Bukan untuk Jim, tapi untuk Graintooth dari bajak laut The Wild 13 yang disertakan dalam paket pengiriman bayi Jim. Keduanya kemudian membicarakan tentang orang tua dan sepakat bahwa Lisi lebih beruntung daripada Jim meskipun hanya memiliki sang ayah. Bagi Jim, berada di Morroland dengan orang-orang yang sangat menyayanginya adalah suatu hal yang patut disyukuri. Hanya saja, kini satu-satu yang diinginkan Jim adalah mengetahui asal-usulnya. Itu saja.
Beberapa waktu kemudian di istana, Raja Alphonse mengumumkan tentang masalah yang dihadapi belakangan ini sejak hujan deras menyelimuti. Sejak hubungan baik terjalin dengan Kekaisaran Mandala, Moroland menjadi salah satu jalur lalu lintas perdagangan dan kapal-kapal menjadi sering melewati di sekitar. Tapi bersama dengan itu, semakin banyak pula peristiwa kecelakaan kapal yang terjadi sehingga mereka membutuhkan sesuatu yang dapat membantu. Lucas mengusulkan agar dibangun mercusuar, dan karena Moroland adalah pulau yang sangat kecil, maka Jim mengusulkan agar meminta bantuan Tuan Turtur, si raksasa palsu. Mereka tidak butuh banyak ruang, hanya cukup memberikan Turtur lampu sebagai pencahayaan. Karena sang raja setuju, Jim melanjutkan bahwa besok pagi mereka akan pergi untuk menjemput Tuan Turtur. Lucas tidak sempat mengatakan sepatah kata pun, jadi hanya saja. Dan ya, apa yang Jim inginkan selama setahun terakhir terkabul juga, yaitu suatu petualangan baru. Sesuai janji, keesokan paginya dua masinis kita telah bersiap dan mengucapkan salam perpisahan. Jim bahkan mendapatkan kecupan hangat dan kini saatnya berangkat, tentunya lagi-lagi dengan menggunakan Emma yang telah dimodifikasi, dan terlihat Molly juga ikut bersama mereka. Beberapa hari kemudian, pada suatu siang, para masinis dihampiri oleh gadis cantik. Tentu saja Jim sangat terkejut, namun buru-buru Lucas menjelaskan bahwa gadis itu adalah mermaid, salah satu makhluk air. Mermaid itu memperkenalkan diri sebagai Sursula Pici. Melihat lokomotif uap, Sursula Pici yakin bahwa Jim dan Lucas adalah orang yang ahli dalam permesinan, sehingga meminta bantuan untuk menyalakan kembali gunung magnet agar menerangi lautan dalam. Sebenarnya, Jim dan Lucas dalam tugas penting, tapi mereka tidak keberatan untuk membantu. Dalam perjalanan ke Gunung Magnet, Jim menanyakan tentang liontin kerang yang dikenakan Sursula Pici, dan mermaid itu pun menunjukkan foto sang kekasih yang merupakan makhluk laut sejenis kapal. Hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan karena ayah Sursula Pici, sang penguasa laut, sangat ketinggalan zaman, sehingga mengikuti tradisi yang mana setiap pasangan yang ingin menikah diharuskan menemukan kristal abadi. Masalahnya, yang bisa menciptakan kristal itu adalah makhluk api. Sebagai informasi, dulunya makhluk api bersahabat dengan makhluk laut, tapi sangat disayangkan kini menjadi musuh bebuyutan. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka di Gunung Magnet. Dikatakan demikian karena memang seluruh gunung tersebut terdiri dari logam. Mana magnetnya, Bang? Sabar. Setelah mendapat petunjuk dari Sursula Pici, dua masinis kita segera memasuki lubang yang merupakan pintu ke dalam gunung. Lubang itu cukup dalam, dan semakin dalam maka akan semakin panas karena dekat dengan pusat bumi. Ketika tiba di dasar, mereka menemukan ruangan yang begitu luas dengan semacam perangkat kuno di tengah-tengahnya. Terdapat beberapa petunjuk di sana, yang mana pada intinya ada sesuatu yang bisa menyambungkan kedua perangkat. Dengan begitu, energi yang sangat kuat akan muncul. Beberapa waktu kemudian, setelah mencari di sekitar, Jim akhirnya menemukan suatu benda semacam kristal dengan cahaya biru. Lucas segera memasangnya pada perangkat dan durch gewaltige Magnetkräfte. Saat kembali ke atas, Jim dan Lucas melihat lautan yang kini bercahaya sangat indah. Namun ada beberapa kapal yang tenggelam mulai terseret mendekat karena energi magnet menarik benda-benda logam di sekitar. Bahkan Molly juga ikut menempel pada dinding. Tak lama, Sursula Pici datang mengucapkan terima kasih, tapi sayangnya Jim dan Lucas mengatakan bahwa mereka harus mematikan mesin karena magnet akan menarik Emma dan Molly sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Harus ada seseorang yang bisa menjaga, mematikan dan menyalakan mesin ini, dan dua masinis kita berjanji akan mencari orang yang tepat.
Beberapa waktu kemudian setelah mesin dimatikan, Lucas dan Jim pun bersiap untuk berangkat. Dalam prosesnya, Jim iseng menempelkan logam-logam magnet yang ia temukan pada palu dan secara tiba-tiba itu menarik kunci Inggris yang ada di tangan Lucas, bahkan juga menarik Emma seolah lokomotif yang berat itu sangat ringan. Ini memunculkan ide di benak Lucas sehingga beberapa waktu kemudian saat Jim dibangunkan, Emma sudah dimodifikasi menjadi lebih canggih dengan dilengkapi perangkat yang disebut mesin abadi. Dengan mesin abadi ini, Jim dan Lucas bisa kemanapun tanpa perlu khawatir kehabisan bahan bakar, bahkan bisa tiba di tujuan dengan lebih cepat. Sayangnya, kayu-kayu yang digunakan adalah dari bak untuk membawa Molly. Selain itu, kekuatan magnetnya terlalu besar dan akan sangat berbahaya bagi Molly, jadi kini mereka terpaksa meninggalkan Molly di Pulau Magnet, tapi berjanji akan menjemputnya setelah misi selesai. Setelah meninggalkan pesan pada Molly sebagai tanda kepemilikan, Jim dan Lucas segera mencoba mesin abadi. Dan ternyata itu benar-benar luar biasa. Emma tidak hanya dapat melaju kencang di atas laut, tapi juga mampu melesat menembus awan. Kini jarak bukan lagi menjadi masalah, bahkan tak lama kemudian mereka sudah memasuki wilayah gurun cermin. Tiba-tiba saja, Jim melihat kapal bajak laut sehingga sontak menarik tali pengendali dari tangan Lucas dan... Untungnya dua masinis kita mendarat dengan selamat dan tidak ada kerusakan apapun pada Emma. Lucas menegaskan kembali bahwa yang dilihat Jim hanyalah fata morgana sama seperti sebelumnya ketika mereka tiba di gurun itu. Tak lama kemudian mereka mendengar suara tangisan yang ternyata dari Tuan Turtur. Ya, pria malang itu sedang bersedih karena seekor monster bermulut besar dan menyemburkan api telah merampas rumahnya. Sepertinya monster yang dimaksud adalah naga dan Tuan Turtur tidak perlu khawatir karena dua masinis kita telah berpengalaman menghadapinya. Beberapa waktu kemudian, ketiganya mengintai dari jauh dan terdengar kekacauan dari dalam rumah. Merasa bosan, Jim pun memberanikan diri untuk mendatangi rumah Turtur. Sangat mengejutkan, ternyata naga yang dimaksud adalah Nepomuk yang sedang ketakutan dengan raksasa mengerikan. Lucas datang dan menjelaskan bahwa raksasa itu adalah palsu dan dia adalah Turtur. Ya, konyolnya, keduanya tanpa sadar saling menakut-nakuti dan tanpa sadar pula memiliki persamaan yang cocok karena sama-sama palsu. Nepomuk naga palsu, sementara Turtur raksasa palsu. Freunde? Ja, Freunde. Ihr habt schließlich viel... Cukup sudah menakut-nakutinya, kini saatnya mereka menjalin pertemanan. Malam harinya, mereka menikmati masakan Turtur yang begitu nikmat. Tanpa basa-basi, Jim dan Lucas menawarkan Turtur untuk ikut ke Morroland, sebuah pulau mungil yang tidak akan membuat Turtur terlihat seperti raksasa. Turtur pun setuju dan sangat bahagia karena ia akan memiliki banyak teman. Mereka kemudian membicarakan tentang fata morgana yang semakin buruk dan kemunculan kapal bajak laut The Wild 13. Lagi-lagi, Lucas mengatakan bahwa itu adalah halusinasi, dan ngomong-ngomong tentang bajak laut yang berhubungan dengan kota naga, Nepomuk mengaku bahwa dirinya telah diusir dari Sorroland karena ketahuan telah membantu Jim dan Lucas. Kini Nepomuk menjadi satu-satunya naga tunawisma, dan oleh karena itu, Jim mengajaknya ikut untuk diberikan tempat tinggal yang baru, yaitu Gunung Magnet, yang panas, gelap, menyeramkan, dan segera Nepomuk pun setuju. Segera keesokan paginya, kelompok itu tiba di Gunung Magnet dan ternyata Nepomuk sangat suka tempat itu. Sursulapici juga datang menyambut, namun suasana hangat berubah ketika Nepomuk dan Sursulapici bertemu karena makhluk api dan air adalah musuh bebuyutan. Menurut para masinis, ini suatu kekonyolan karena keduanya bahkan tidak pernah bertemu satu sama lain. Artinya, mungkin yang bertikai adalah nenek moyang mereka. Lagi pula, Nepomuk tidak sepenuhnya naga. Terbukti saat terjatuh ke air, naga kecil itu bisa berenang. Seketika suasana membaik, kini Nepomuk dan Sursulapici menjadi teman. Apalagi secara tidak sengaja Nepomuk memuntahkan api yang membuat karang menjadi kristal abadi, material yang selama 400 tahun terakhir dicari-cari oleh Sursulapici dan calon suaminya.
Sangat disayangkan, para masinis kita mendapat kabar buruk bahwa Molly telah diculik oleh The Wild 13. Ini berdasarkan dari pesan yang para bajak laut tinggalkan. Tentu Lucas sangat marah dan bersumpah akan menyelamatkan Molly. Jadi para masinis pun meminta bantuan Nepomuk untuk menyalakan gunung magnet ketika mereka cukup jauh, lalu meminta pertolongan Sur Sulapiji untuk mengantar Tuan Turtur ke Moroland. Sementara para masinis sendiri akan menuju ke Mandala. Setibanya di Mandala, para masinis segera disambut oleh Kaisar dan Lizzie tentunya, serta Pingpong. Kaisar menyadari dari raut wajah Jim dan Lucas bahwa masalah sedang terjadi. Setelah mendengar semuanya, Pingpong menjelaskan bahwa selama ini armada Angkatan Laut Mandala telah memburu The Wild 13, tapi para bajak laut itu selalu berhasil kabur dan menghilang begitu saja. Jadi cara satu-satunya adalah menanyai sang naga tua atau kini disebut sebagai naga emas bijaksana, Grindtooth. Ya, dengan penuh percaya diri, Jim membangunkan naga bijaksana itu, dan ajaibnya tanpa dijelaskan, Grindtooth sudah mengetahui rencana Jim. Naga emas itu mengakui bahwa dia tahu segalanya dan menyesali perbuatannya karena telah menenggelamkan suatu kerajaan, sehingga muncullah benteng yang disebut sebagai daratan yang tak seharusnya ada, tempat persembunyian The Wild 13. Agar bisa menemukan mereka, Jim harus mendandani kapal untuk berkamuflase, lalu hanya berdiam di lautan, maka sebuah kapal dengan layar merah akan datang. Tapi jika tidak sabar dan mengubah arah kapal sedikit saja, maka Jim akan tersesat. Grindtooth menambahkan bahwa The Wild 13 itu sangat kuat dan tak terkalahkan. Tapi bukan berarti Jim tidak bisa menang. Jim hanya perlu mendapatkan bintang semerah darah. Bintang itu tidak hanya membawa kemenangan, tapi juga membuat Jim mengetahui asal-usulnya. Naga pun kembali tertidur, lalu Kaisar memerintahkan Pingpong untuk menyediakan kapal dan senjata bagi dua masinis kita. Keesokan harinya, Jim dan Lucas memindahkan Emma ke gudang istana dan mengucapkan salam perpisahan. Sementara itu, Lizzie secara diam-diam menjenguk naga emas dan mengagumi keindahannya. Tiba-tiba saja naga itu terbangun dan meminta maaf atas kesalahan di masa lalu. Kemudian, sang naga memberi arahan kepada Lizzie agar ikut dalam misi karena kehadiran Lizzie akan sangat berguna bagi Jim dan Lucas. Segera gadis itu menemui sang ayah yang sedang mengawasi pengerjaan kapal untuk meminta izin. Tentu saja Kaisar tidak mengizinkan karena jika sampai kehilangan Lizzie lagi, kemungkinan Kaisar akan mati. Jadi Kaisar pun memerintahkan kapten untuk mencegah Lizzie naik ke kapal dan itu membuat Lizzie marah. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Adegan berpindah menampilkan beberapa hari kemudian, tepatnya 3 hari setelah pelayaran dimulai. Sesuai dengan arahan naga emas, kapal hanya diam dan mengikuti arus. Sangat disayangkan, kesabaran sang kapten sudah habis, jadi dia mengabaikan semua arahan dan peringatan, lalu segera memutar kemudi. Namun, ternyata ada penyusup yang telah merantai kemudi dan kini semua pasukan dikerahkan untuk mencari. Pada akhirnya, di gudang ditemukanlah seorang misterius dan sangat mengejutkan. Ternyata orang itu adalah Putri Lizzie. Lizzie? Kapten benar-benar marah karena merasa gagal menjalankan perintah Kaisar. Jadi ia segera memerintahkan para anak buah untuk memutar balik kapal demi membawa Lizzie pulang. Namun Lizzie menolak karena keberadaannya di sini untuk membantu Jim dan bahkan ia juga membawa pesan dari Grindtooth. Tiba-tiba saja salah satu anak buah melaporkan bahwa sebuah kapal dengan layar merah mendekat. Tidak salah lagi, itu adalah kapal The Wild 13, para bajingan yang menculik anak-anak. Inilah alasan mengapa The Wild 13 tak terkalahkan. Mereka kembar, mereka sama kuat dan sama liciknya. Sangat disayangkan Jim jatuh ke laut, sementara Lucas, sang kapten, dan para prajurit tidak bisa berkutik karena Putri Lizzie sudah ditahan. Kapten The Wild 13 memerintahkan agar Lizzie, Lucas, dan Kapten dibawa ke benteng untuk dijadikan sandera. Sementara Jim dibiarkan saja karena para bajak laut mengira pemuda itu telah mati. Padahal Jim secara diam-diam menyusup ke kapal The Wild 13. Brüder, es geht nach Hause!
Bersiaplah untuk badai, teriakan Kapten Bajak Laut mengajak para kru untuk pulang. Beberapa waktu kemudian, akhirnya apa yang dimaksud dengan badai mulai terlihat. Di tengah lautan terdapat topan raksasa dan alih-alih menghindari, para bajak laut terus maju untuk menerobosnya. Ya, inilah tempat yang disebut oleh Grindtooth daratan yang tak seharusnya ada. Jim terbangun mendapati diri masih terjebak di bagian depan kapal. Lalu setelah bertemu dengan Molly, dengan mengikuti suara berisik, jagoan kita pun memasuki gua dan menemukan para bajak laut The Wild 13 sedang berpesta menikmati minuman terakhir mereka. Dalam percakapan dan candaan, para bajak laut mengingat Jim, bayi yang dulu pernah mereka selamatkan dan dikirim ke naga untuk ditukar dengan minuman. Mereka juga mengingat tentang keranjang bayi Jim, di mana terdapat beberapa benda. Salah satunya adalah sepucuk surat yang mana sangat disayangkan tidak bisa dibaca karena mereka semua buta huruf. Entah mengapa, istilah buta huruf membuat semuanya tersinggung dan baku hantam pun terjadi. Topi sang kapten terjatuh dan segera Jim memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil bintang merah. Dan ya, hilangnya bintang merah membuat baku hantam semakin pelik karena semua mengakui diri sebagai kapten. Lagi-lagi, ini sesuai dengan perkataan Grindtooth, raihlah bintang dan menangkan pertarungan. Ya, semua anggota The Wild 13 tumbang, kemudian Jim segera mengikat semuanya lalu membebaskan Lucas dan teman-teman. Ja, Kapitänchen, Nachschlag gefällig. Du Ratte. Jim menjelaskan semuanya dan Lucas membagi tim menjadi dua, meminta sang kapten mengamankan The Wild 13, sementara kelompok Lucas membantu Jim mencari keranjang bayi di ruang harta. Tak lama kemudian, setibanya di ruang harta, mereka melihat banyak sekali emas dan benda-benda berharga lainnya, namun bukan itu yang mereka cari, tapi keranjang bayi Jim. Sesaat kemudian, setelah mencari kesana kemari, Lizzie berhasil menemukan keranjang berisi mahkota, tongkat, dan liontin foto raja dan ratu yang diyakini sebagai orang tua Jim. Di dalam tongkat terdapat gulungan surat yang menjelaskan bahwa raja dan ratu tersebut adalah keturunan Raja Caspar dari kerajaan Jambala. Dikisahkan bahwa seekor naga menyerang kerajaan tersebut, bahkan menenggelamkan pulaunya sehingga semua binasa kecuali satu bayi, yaitu keturunan terakhir Raja Caspar yang telah diselamatkan Tuhan, dan oleh karena itu bayi tersebut diberi nama Pangeran Mirren. Karena benda-benda itu dari keranjang bayi Jim, jadi sudah jelas Pangeran Mirren adalah Jim. Wir legen es in die Hände Gottes, darum sei sein Name. Tak lama kemudian, Jim dan teman-teman menemui para bajak laut yang telah sadar. Mereka semua marah karena dikalahkan oleh bocah ingusan. Di atas itu semua, para bajak laut itu lega karena bisa mengakhiri segalanya. Kapten menyarankan agar The Wild 13 dibuang ke laut demi melenyapkan teror yang selama ini menghantui semua orang. Namun biarpun demikian, para bajak laut itu telah dalam tanda kutip memungut Jim, dan karena itu kini Jim memiliki nama dan keluarga. Jim memahami perasaan para bajak laut yang hidup tanpa nama, tanpa identitas, dan tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itu, Jim memutuskan untuk mengampuni dan memberi mereka nama sesuai dengan huruf yang mereka tulis sendiri. A untuk Antonio, X untuk Savero, I untuk Ignazio, L untuk Ludovico, M untuk Maximiliano. Wow! Okay! N untuk Nicolo, U untuk Urilko, F untuk Fernando, T untuk Teodoro, S untuk Sebastiano, E untuk Emilio, dan R untuk Rudolfo. Para bajak laut itu bertekad untuk mengakhiri segalanya ketika dikalahkan oleh seseorang, namun sebagai tanda terima kasih, maka mereka berjanji akan mengantar Jim ke kampung halaman, lalu berlayar menuju ke utara untuk membekukan diri dalam es yang dingin. Lizzie segera melarangnya, karena takdir mereka bukan demikian. Lebih lanjut, Lizzie menjelaskan tentang pesan Grindtooth bahwa ribuan tahun lalu, tenggelamnya negeri Jambala membuat daratan yang tak seharusnya ada muncul, sehingga alam pun menentangnya.
Nama lain dari daratan itu adalah Benteng Storm Eye. Dikatakan demikian karena memang terdapat mekanisme unik di dalamnya, yaitu pintu-pintu yang berjumlah 12 yang jika dibuka maka akan membuat daratan itu tenggelam. 13 yang sebenarnya adalah 12 ditakdirkan untuk membuka pintu-pintu tersebut sehingga saat Jambala kembali, yang jahat akan menjadi baik dan lawan akan menjadi kawan. Dan saat itulah Pangeran Mirren akan kembali ke tanah airnya. Ya, jadi selama ini The Wild 13 mengira mereka berjumlah 13 dengan satu orang kapten, padahal kapten tersebut adalah salah satu dari 12. Jim meyakini apa yang dikatakan naga emas, tapi keputusan tetap di tangan para bajak laut. Kebijaksanaan Jim membuat para bajak laut tersentuh sehingga semua sepakat untuk membantu. Lagi pula ini sama saja dengan menjalankan sumpah mereka mengantar Jim pulang ke kampung halaman. Beberapa waktu kemudian, sementara kapten menyiapkan kapal, Jim, Lucas, dan Lizzie mengantar para bajak laut ke dasar benteng. Disinilah mereka berpisah, air akan memenuhi seluruh ruangan dan oleh karena itu kelompok Jim diminta naik ke kapal. Dalam perjalanan, pintu menuju ke bawah tiba-tiba tertutup, jadi kali ini Lucas memutuskan tinggal untuk menahan pintu agar The Wild 13 bisa kembali. Tentunya perpisahan ini berat karena mungkin saja Lucas tidak akan selamat, tapi sebagai sahabat, mereka harus saling percaya satu sama lain. Setibanya di kapal, sang kapten telah menunggu dan meminta bantuan Jim serta Lizzie untuk mengembangkan layar. Bersamaan dengan itu, para bajak laut mulai memutar kunci palka dan akhirnya daratan yang tak seharusnya ada tenggelam dan badai ganas pun seketika lenyap. Jim sempat cemas karena Lucas sama sekali tidak muncul. Untungnya Lizzie bersikeras meminta kapten menunggu sampai akhirnya Lucas muncul ke permukaan bersama The Wild 13. Lucas! Dalam perjalanan pulang, Lucas hanya diam, membayangkan Jim pulang ke Jambala dan entah apa jadinya Morrowind tanpa Jim. Sebagai respon, Jim mengatakan bahwa dirinya akan tetap di Morrowind karena itu lebih berharga daripada 1000 Jambala sekalipun. Beberapa waktu kemudian, sang kapten melaporkan tentang keberadaan pulau besar di hadapan mereka, padahal seharusnya itu adalah Morrowind. Kapten meyakini bahwa jalur yang mereka tempuh sudah benar, dan tiba-tiba saja Lizzie teringat akan pesan Graintooth bahwa tenggelamnya daratan yang tak seharusnya ada akan mendorong Jambala ke permukaan. Jadi, seperti ujung lain dari skala besar. Dan ya, sebenarnya Morrowind adalah bagian dari puncak gunung di Jambala. Setibanya di Morrowind, mereka tidak menemukan siapapun kecuali Emma yang menyambut dengan ragu. Lokomotif itu begitu gembira menyambut tuannya, apalagi setelah Lucas mempertemukan Emma dengan Molly yang berhasil diselamatkan. Jim kemudian masuk ke rumah dan menemukan Nyonya Was serta yang lainnya sedang bersembunyi. Mereka mengaku ketakutan karena terjadi gempa bumi. Mereka kemudian terkejut melihat para bajak laut yang terlihat seperti mengacau di pekarangan, padahal sebenarnya para bajak laut itu hanya penasaran dan ingin mencari tahu. Tiba-tiba pasukan Mandala datang menyerbu dan ternyata dipimpin langsung oleh Kaisar. Beruntung Jim dan Lizzie menenangkan, mengatakan bahwa The Wild 13 kini telah bertobat, bukan lagi bajak laut tapi hanya pelaut biasa, sehingga memohon agar Kaisar mengampuni mereka. Sementara Lizzie meminta maaf kepada sang ayah karena kabur dari rumah. Lucas menjelaskan sedikit tentang penemuan mereka dalam petualangan, terutama identitas asli Jim yang adalah Pangeran Mirren. Namun Jim menolak nama itu karena baginya Jim saja sudah cukup. Semua pun diajak menikmati kue hangat buatan Nyonya Was, kecuali Tuan Armal yang pulang dengan wajah lesu. Jim segera menawarinya pekerjaan. Sebagai satu-satunya orang terpelajar di Jambala, Tuan Armal diminta untuk mengajari 12 yang hampir tak terkalahkan, terutama mengajari mereka sopan santun. Und alle? 9.
Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan hari-hari berikutnya di mana Nyonya Was menerima paket, tapi kali ini aman karena isinya cuma permen untuk Raja Alphonse. Ditampilkan juga Tuan Armel yang mengajari 12 nyaris tak terkalahkan, Tuan Turtur yang melakukan tugasnya sebagai mercusuar, dan terakhir ada 2 jagoan kita yang sedang bersantai menikmati pemandangan Jambala. Bersama mereka juga ada Putri Lisi. Ya, inilah akhir dari petualangan Jim dan Lucas, sang masinis. Dan tamat. Buat yang belum tahu, ini adalah sequel petualangan keluarga yang terasa lebih besar dan lincah dari film pertamanya, mengajak Jim, Lucas, dan lokomotif Emma berlayar mengejar komplotan bajak laut legendaris. Produksi tampil meyakinkan dengan rancangan dunia yang berwarna, efek visual rapi, serta aksi yang bersih dan mudah diikuti. Sementara, humor ringan dan ritme cerita yang mantap membuat durasinya terasa mengalir. Sebagai tontonan keluarga, ini menawarkan paket petualangan fantasi yang solid, set piece kreatif, musik mengangkat suasana, dan chemistry duo utama yang tetap hangat dari awal sampai akhir. Berikut akan saya bahas sedikit beberapa hal yang mungkin belum jelas atau tidak dijelaskan secara detail di dalam film. Pertama, Graintooth punya dendam lama pada kerajaan Jambala yang dipimpin Caspar. Karena ingin menyingkirkan lawannya sekaligus menunjukkan siapa yang berkuasa, ia memakai kekuatannya untuk menenggelamkan Jambala sampai hilang dari permukaan. Supaya makin aman buat rencananya, ia lalu mengangkat sebidang tanah baru yang seharusnya tidak ada, semacam pulau terlarang, yang kemudian dipakai para bajak laut sebagai markas. Dari sinilah rantai masalah mengalir, negeri asli Jim lenyap di bawah laut, keluarga kerajaan tercerai-berai, dan jalur laut jadi dikuasai jaringan yang setia pada Graintooth. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa Graintooth memilih cara kutukan skala negeri alih-alih menghukum orangnya saja? Ya, itu karena memberinya 3 keuntungan sekaligus. Ia membungkam musuh politiknya dalam sekali gebuk, ia menciptakan daerah perlindungan bagi bajak laut yang jadi mitra logistiknya, dan ia mengatur arus manusia, termasuk anak-anak, ke sekolah paksa di wilayah kekuasaannya. Jadi bukan sekedar balas dendam, melainkan strategi kekuasaan, hapus peta lawan, buat pangkalan sendiri, dan pelihara mesin terornya. Terakhir, cerita buku juga menjelaskan akhir dari kutukan ini ketika benteng bajak laut di pulau terlarang itu akhirnya berhasil ditenggelamkan kembali. Keseimbangan alam berubah. Akibatnya, Jambala perlahan muncul ke permukaan lagi dan rahasia besar ikut terbuka. Morroland ternyata berada di puncak tertinggi wilayah Jambala. Dengan begitu, semua benang merahnya nyambung, alasan Graintooth mengutuk Jambala, kenapa bajak laut begitu penting dalam rencananya, dan bagaimana kutukan itu bisa dipatahkan. Graintooth butuh anak-anak untuk sekolah paksa di wilayahnya. Sekolah ini bukan tempat belajar yang ramah, melainkan alat kendali. Anak-anak dibuat patuh, hidup dalam ketakutan, dan diputus dari keluarganya. Karena itu, selama pasokan murid tidak pernah putus, cengkraman Graintooth ke negeri-negeri sekitar semakin kuat. Para orang tua dan penguasa jadi mudah diancam, sebab keselamatan anak-anak mereka dipakai sebagai sandera. Selain itu, penculikan anak-anak berjalan sebagai jaringan kerja yang rapi. Para bajak laut The Wild 13 menangkap anak di laut atau pelabuhan, lalu menukarnya dengan barang dan perlindungan. Dengan cara ini, Graintooth selalu punya murid baru untuk sekolahnya, sementara para bajak laut mendapatkan keuntungan dan rasa aman. Jadi, ini bukan kejahatan acak, ini sistem yang sengaja dibangun, menebar teror, memeras kerajaan, dan menjaga kekuasaan tetap berjalan dari waktu ke waktu. Sepertinya tidak, kisah Jim Knopf karya Michel Ende terdiri dari 2 buku saja. Yang pertama, Jim Knopf und Lucas der Lokomotivführer, terbit pada 1960, disusul Jim Knopf and die Wilde 13 pada 1962. Buku pertama sendiri sempat meraih penghargaan sastra anak bergengsi di Jerman pada tahun 1961. Lalu tak lama setelah itu hadir dalam bahasa Inggris dengan judul Jim Button and Luke the Engine Driver. Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!